Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 subtema 1 fokus mata pelajaran IPS tentang teknologi dan pengaruhnya. Untuk kompetensi dasar pada hari ini adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisa kondisi di masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Dan siswa mampu mengetahui pengaruh perkembangan teknologi beserta dampaknya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Yang kedua, pengertian teknologi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan. Silahkan amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Setelah kalian amati gambar yang tadi, apa yang kalian pikirkan? Betul. Alat-alat yang tadi adalah alat-alat yang masih menggunakan manual dan alat-alat yang digunakan dengan tenaga listrik. Nah, mari kita bahas kehidupan masyarakat ketika sebelum dan sesudah adanya listrik. Kehidupan masyarakat sebelum adanya listrik. Sebelum listrik ditemukan, dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan alat-alat yang sederhana. Contohnya, memakai kipas yang terbuat dari anyaman bambu, setrika dari arang, lampu dari minyak, mencuci baju secara manual. Berbeda kehidupan masyarakat setelah adanya listrik. Pada awalnya, listrik masih menggunakan bantuan baterai dan generator. Salah satu contohnya adalah radio. Radio menggunakan baterai sangat terkenal pada zaman itu. Bahkan tidak jarang di kampung-kampung banyak warga yang mendengarkan radio secara bersama-sama. Mereka mendengarkan pertandingan sepak bola bersama-sama. Nah, ketika itu kebersamaan warga sangatlah kental. Nah, listrik di era industri, banyak pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah. Ada pembangkit listrik tenaga uap, ada juga pembangkit listrik tenaga air, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejak saat itu, kita mulai akrab dengan peralatan elektronik yang menggunakan listrik seperti telepon genggam, televisi, komputer, laptop, dan sebagainya. Bahkan sekarang kita sangat bergantung pada listrik. Iya, kita bisa lihat dari bagan di layar. Ini ada perbedaan antara kegiatan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Ketika sebelum ada listrik, menyetrika baju menggunakan setrika berbahan bakar arang kayu. Berkomunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Masyarakat hanya bekerja pada siang hari. Siswa belajar menggunakan lampu minyak sebagai penerangannya. Kegiatan pertunjukan hanya dilakukan di siang hari. Dan mengisi bak air dengan timba tali. Berbeda ketika setelah adanya listrik, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Orang-orang bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Kegiatan lembur kerja dapat dilakukan di malam hari. Siswa belajar dengan lampu listrik sebagai penerangannya. Kegiatan pertunjukan dapat dilakukan di malam hari. Dan mengisi bak air dengan menggunakan pompa air listrik.
Nah, pengaruh perkembangan teknologi. Apa kalian tahu apa itu teknologi? Teknologi adalah sarana menyediakan barang-barang untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah salah satu hal penting dalam hidup manusia. Hampir semua orang menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang pastinya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi akan harus berkembang. Proses teknologi berkelanjutan adalah satu hal yang menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, dari perkembangan teknologi tersebut, adakah dampak dari perkembangan teknologi? Dampak positif adanya teknologi. Yang pertama adalah meringankan pekerjaan yang berat, seperti mengangkat kayu, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, informasi, bepergian, dan lain-lain, dapat menghemat waktu, efisien, dan efektif. Sedangkan dampak negatif adanya teknologi adalah penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi atau sosial media. Banyak beredar informasi hoaks atau bohong. Ada juga informasi yang kurang mendidik. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajarannya adalah perkembangan teknologi yang demikian pesat ternyata tidak hanya memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, telepon genggam. Telepon genggam saat ini telah berkembang fungsinya bukan hanya sekadar alat untuk informasi mengirim pesan atau menelepon, tapi juga sebagai alat hiburan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan telepon genggam, maka kita akan dapati banyak sekali hal-hal yang negatif dan tidak mendidik. Mari bijak menggunakan teknologi yang ada. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang tadi, kalian kerjakan ya tugasnya. Bagaimana perbedaan antara sebelum ada aliran listrik dengan sesudah ada aliran listrik di rumah? Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas. Terima kasih.